Selamat datang di Breaking the Myth. Apakah kamu pernah pura-pura tersenyum? Kalau iya, kapan? Pura-pura tersenyum pernah. Sekarang aku tuh lagi berdua sama temanku gitu. Jadi aku ngerasa nggak enak gitu, ya udah aku senyumin aja. Padahal aku nggak setuju dengan pernyataan dia gitu. Pernah sih kayaknya kalau misalnya pura-pura tersenyum, kapan ya? Kalau misalnya ketemu orang ya senyum, sapa gitu-gitu. Pernah waktu ketemu sama orang lain. Sering ya kalau misalnya lagi situasi profesional gitu. Menurutmu pura-pura tersenyum itu dapat membuatmu lebih bahagia nggak? Kadang nular sih, kadang ya biasa aja. Enggak sih menurut aku. Tergantung sih, kalau moodnya lagi baik ya jadinya lebih bahagia. Enggak sih kayaknya ya. Karena apa ya? Waktu dirasain tuh enggak. Maksudnya kayak ya kita harus mengeluarkan apa yang kita mau gitu loh. Jangan jadi, maksudnya jangan ngikutin keinginan orang baru menomorduakan kita sendiri gitu sih. Senyum dulu bikin bahagia atau bahagia dulu bikin senyum? Menurut aku bahagia dulu baru senyum. Bahagia bikin senyum dong kak. Bisa nggak sih barengan? Kayaknya dua-duanya saling berhubungan satu sama lain deh. Jadi kalau misalnya kita senyum dulu, terus kita bisa jadi bahagia. Terus kalau misalnya kita udah bahagia nih, otomatis kita bakalan senyum gitu. Halo, jumpa lagi di serial Breaking the Myth seri ketiga. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang learning style. Terus kita mau bahas apa lagi ya? Nah, siapa sih suka kesel banget kalau misalnya lagi bad mood, terus ada yang bilang, cemberut aja, senyum dong biar happy. Senyum sih, abis itu cemberut lagi sambil ngedumel. Apakah benar faking smile atau pura-pura tersenyum dapat membuatmu lebih bahagia? Mitos atau fakta sih? Yuk kita cari tahu. Nah, teman-teman sadar nggak sih kegiatan yang kita lakukan sehari-hari kita bisa mengekspresikan emosi yang berbeda-beda loh. Seenggaknya kamu pernah merasakan emosi sedih, senang, jijik, takut, hina, marah, atau terkejut. Contohnya, kamu mau presentasi secara daring, tiba-tiba mati lampu. Apa tuh emosi yang kamu rasain? Atau kamu itu takut sama mata pelajaran yang menurut kamu nggak bisa. Kamu udah belajar maksimal, terus besoknya dapet A. Apa yang kamu rasain? Emosi itu apa sih? Emosi adalah respon negatif atau positif yang dialami seseorang yang langsung terjadi dan spesifik terhadap suatu peristiwa atau pemikiran kita. Emosi adalah komponen utama kehidupan seseorang, baik secara interpersonal maupun intrapersonal, dan pengalaman emosional dapat berdampak kuat terhadap fungsi seseorang, baik positif maupun negatif. Lalu, bagaimana otak memproses dan menghasilkan emosi? Jika dilihat secara neurologis, emosi diproses di dalam otak dan melibatkan sebuah sistem yang bernama sistem limbik. Sistem limbik terdiri dari bagian-bagian otak seperti amigdala, septum, hipotalamus, talamus, dan hipokampus. Sistem limbik merupakan sebuah struktur otak yang saling berhubungan dan bertanggung jawab dalam respon emosi dan perilaku. Ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana mekanisme munculnya emosi. Mari kita ulas beberapa teori populer. Salah satunya teori James Lange. Teori ini beranggapan bahwa emosi erat kaitannya dengan faktor fisiologis. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah emosi dipicu oleh perubahan reaksi tubuh. Kalau kita sendiri di kamar, tapi nggak ada yang ketawa, padahal tidak ada wujudnya, kita akan deg-degan, keringetan, gemeteran, sehingga emosi yang muncul adalah emosi takut. Namun, teori ini banyak mendapatkan kritikan, antara lain oleh Cannon Bart. Cannon Bart menyatakan bahwa emosi menyertai respon tubuh. Contohnya lagi nih, ketika kita sendiri di kamar tapi ada yang ketawa padahal tidak ada wujudnya, kita akan deg-degan, keringetan, gemeteran. Ya, itu namanya emosi takut.
Nah, ada lagi nih teori lainnya, yaitu Schaefer-Singer two-factor theory, yaitu lingkungan memicu respon fisiologis dan interpretasi kognitif, sehingga kedua tersebut menentukan emosi. Nah, lo paham gak? Kita pakai contoh yang sama ya. Jadi, ketika kita sendiri di kamar, tapi ada yang ketawa padahal tidak ada wujudnya, kita merasa deg-degan, keringetan, gemeteran. Secara bersamaan, otak kita akan berpikir, takut banget nih di kamar ini ada hantu, sehingga kita melabeli perasaan takut. Teori James Lange menginspirasi sebuah penelitian eksperimen yang dikenal dengan The Visual Feedback Hypothesis. Nah, eksperimen tersebut ada dua perlakuan. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa peserta yang menggigit pena di antara gigi merasa lebih terhibur dibandingkan dengan peserta yang menahan di antara bibir dan hidung. Nah, peserta yang menggigit pena di antara gigi itu mau gak mau jadi memunculkan ekspresi tersenyum kan? Hasil eksperimen tersebut menimbulkan gagasan bersumbu pendek yang menyatakan bahwa tersenyum dapat membuat bahagia. Nah, pernyataan tersebut interpretasinya kurang tepat dan sudah terlanjur tersebar di kalangan akademisi maupun masyarakat. Hal ini didukung dengan hasil replikasi multilab yang besar terdiri dari 1.894 peserta pada tahun 2016 yang gagal mereplikasi efek pena di mulut dan meragukan the visual feedback hypothesis. Datanya menunjukkan efek signifikansi yang kecil, meskipun upaya tersebut sangat mirip dengan pengaturan asli dari eksperimen Strock dan kolaboratornya. Maka dari itu, hubungan antara pola ekspresi wajah dengan emosi menjadi perdebatan yang hangat. Penelitian meta-analisis oleh Coles, Larson, Lange pada tahun 2019 mengenai literatur The Visual Feedback Hypothesis yang dilakukan selama 50 tahun terakhir menyatakan bahwa Visual Feedback Hypothesis mempengaruhi pengalaman emosional meskipun efek ini cenderung kecil dan heterogen. Mengingat efek ini cenderung kecil, tampaknya the visual feedback hypothesis tidak akan berdampak besar pada reaksi emosional seseorang. Maka dari itu, tersenyum tidak semena-mena membuat kamu langsung merasa bahagia. Jangan sampai senyum palsu ini memaksakan kamu untuk merasakan kebahagiaan. Tahukah kamu bahwa orang yang tersenyum untuk menjadi bahagia bukan saat mereka merasa bahagia, pada akhirnya akan merasa kurang bahagia. Dan perasaan ini mengurangi kesejahteraan mereka loh. Dengan demikian, bagi orang yang banyak tersenyum, cara mudah untuk meningkatkan kebahagiaan adalah dengan mengingatkan mereka bahwa senyum adalah cerminan kebahagiaan. Sebaliknya, bagi orang yang pura-pura tersenyum sebagai upaya untuk bahagia, mungkin bagi mereka tidak tersenyum sampai emosinya stabil adalah pilihan terbaik. Lalu, bagaimana kita mengatur emosi kita atau disebut dengan regulasi emosi? Simak tips and triknya. 1. Ubah artinya. Maksudnya apa sih? Kamu dapat mengubah reaksi emosional terhadap suatu peristiwa secara langsung dengan menilai kembali peristiwa tersebut secara lebih netral. Contohnya nih, kamu overthinking sama gebetan kamu yang lama banget balas chatnya. Kamu jadi mikir, kok dia nggak bisa menyempatkan waktunya hanya untuk sekedar ngobrol sama kamu ya? Terus jadinya kamu kesel sendiri. Daripada kamu kesel sendiri, coba deh ubah cara berpikir kamu yang mungkin ya dia lagi sibuk aja, makanya dia lama balas chat kamu. Nah, dengan begitu, reaksi emosi kamu tidak akan sekesal sebelumnya. 2. Ciptakan jarak secara mental. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kamu dapat memberikan perspektif secara berbeda dari diri kamu sendiri sehingga dapat membantu kamu meredam emosi yang kamu rasakan. Cara ini dapat dilakukan dengan berbicara pada diri sendiri atau self-talk sebagai orang kedua di saat kamu merasa cemas untuk menghadapi ujian. Contohnya, yuk bisa yuk, aku pasti bisa melalui ujian tengah semester ini. Nah, teknik ini disebut dengan self-distancing.
karena kamu menciptakan jarak secara mental antara diri sendiri dengan stimulus emosional. Yang ketiga, gunakan humor. Tahukah kamu, humor itu banyak manfaat bagi kesejahteraan kita karena bisa meningkatkan afek positif. Nah, itu dia pembahasan kita terkait pura-pura tersenyum. Jadi, menurutmu tersenyum dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru tersenyum? Kasih tahu aku dong insight-nya. Sampai bertemu lagi di Breaking the Myth selanjutnya. Dadah!